Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang pesan rahasia Soekarno. Sosok Soekarno dikenal sebagai tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Akibat perjuangannya ini, Belanda menjadi resah. Soekarno pun sempat dijebloskan ke penjara oleh Belanda. Soekarno ditahan di penjara Sukamiskin. Hanya orang tertentu yang bisa mengunjunginya. Inggit Ganarsi, istri kedua Soekarno, menjadi salah satu orang yang diperbolehkan untuk menemui Soekarno. Ia diperbolehkan mengunjungi penjara 2 kali dalam seminggu. Barang yang dibawa Inggit selalu diperiksa, termasuk surat-surat yang ditujukan untuk Soekarno. Hanya buku-buku agama yang dibolehkan dibawa dari luar. Namun, Inggit Ganarsi dan Soekarno punya cara sendiri untuk berkomunikasi. Mereka berkomunikasi dengan menggunakan pesan rahasia. Buku-buku yang dibawa tersebut dilubangi memakai jarum. Bisa dibilang seperti menulis dan membaca huruf Braille. Itu adalah cara komunikasi mereka agar Belanda tidak mengetahui pesan mereka berdua. Selain itu, Inggit Ganarsi juga meninggalkan pesan di telur yang dibawanya. Soekarno akan meneliti kulit telur tersebut. 1 tusukan berarti kabar baik, 2 tusukan berarti seorang kawan ditangkap, 3 tusukan menunjukkan penyergapan besar-besaran, semua pemimpin ditangkap. Setelah Indonesia merdeka, nasib malang Soekarno tidak berakhir. Politik dan keamanan nasional Indonesia masih bergejolak. Pemerintahan Indonesia harus mengusir serta merubah sistem. Setelah mengukir prestasi, mulai tahun 1955, Soekarno menghadapi guncangan. Soekarno menyetujui penyelenggaraan pemilu demi memenuhi kebutuhan membentuk badan konstitusi untuk menyusun konstitusi baru. Hasil dari pemilu yang pertama sekaligus yang terakhir bagi Soekarno itu menghasilkan 4 partai pemenang, yakni PSI, Masyumi, NU, dan PKI. Keempat partai tersebut bersidang untuk menyusun UUD baru. Namun, yang terjadi malah muncul konflik yang mengancam kesatuan negara termasuk kredibilitas Soekarno sendiri. Akhirnya, Soekarno mengumumkan dekret Presiden 5 Juni tahun 1959 yang isinya membubarkan Partai Konstitusi dan kembali ke UUD 1945. Soekarno bahkan mengangkat dirinya sebagai presiden seumur hidup. Atas keputusannya ini muncul rasa ketidakpuasan, keadaan ekonomi yang morat-marit, dan pemberontakan PRRI atau Permesta yang melibatkan tokoh-tokoh PSI serta Masyumi. Kedua partai tersebut akhirnya dibubarkan oleh Soekarno dengan akibat sejumlah upaya pembunuhan terhadap Soekarno sendiri. Sejumlah upaya pembunuhan itu antara lain pelemparan granat terhadap rombongan Soekarno di Cikini, Jakarta pada November 1957 dan penembakan menggunakan jet tempur oleh Denir Mungkar pada Maret 1960. Selain itu, ada juga penembakan di Raja Mandala, Cianjur pada April tahun 1960 dan pelemparan granat di Makassar pada Januari tahun 1962. Tidak sampai di situ, bahkan di lingkungan istana yang dianggap aman ternyata bisa terjadi upaya pembunuhan, namun hasilnya gagal. Penembakan terhadap Soekarno yang gagal di Kompleks Istana Presiden pada Mei 1962. Ada juga serangan montir di Sulawesi pada tahun 1960 dan serangan granat rombongan presiden di Cimanggis, Bogor pada Desember tahun 1964. Namun terlepas dari itu semua, dalam buku Total Bung Karno menuliskan bahwa Guntur Soekarno Putra harus memikul tanggung jawab yang besar ketika bapaknya Soekarno meninggal dunia.
Ia tidak saja harus menjadi pengganti peran ayah bagi adik-adiknya, tetapi juga siap melaksanakan peran sebagai anak Bung Karno tertua. Selama menjadi putra Bung Karno, banyak pesan yang telah dibenamkan Bung Karno di otak dan hati Guntur. Di dalam buku yang ditulis oleh Guntur, yaitu Bung Karno, Bapakku, Kawanku, dan Guruku, diceritakan tentang pesan terakhir Bung Karno. Setelah itu tidak ada pesan lagi hingga ayahnya meninggal dunia pada 21 Juni tahun 1970. Dan berikut pesan terakhir Bung Karno kepada Guntur. Nak, engkau adalah anak sulung sang putra Fajar, sebab bapakmu dilahirkan pada waktu Fajar menyingsing. Fajar, 6 Juni, yang sedang merekah di ujung timur. Dan engkau yang lahir di tahun keberanian juga menjelang Fajar, tanggal 3 November, pada saat mana hegemoni kekuasaan Jepang semakin suram sinarnya. Nah, seperti halnya bapakmu, engkau pun pantas menyambut terbitnya matahari. Jadilah manusia yang pantas menyambut terbitnya matahari. Ingat, yang pantas menyambut terbitnya matahari itu hanya manusia-manusia abdi Tuhan, manusia-manusia yang bermanfaat. Karena itu jangan cengeng. Buktikan kepada setiap orang yang menatapmu bahwa engkau memang pantas menjadi anak sulung Bung Karno. Ekspresi sikap Guntur pasca meninggalnya Bung Karno baginya adalah sikap terbaik, termasuk jika akhirnya ia memilih untuk tidak terjun ke gelanggang politik. Akan tetapi dengan sikapnya itulah kemudian ia dan adik-adiknya relatif bisa bertahan hidup di rezim Soeharto, sebuah rezim yang telah menggulingkan bapaknya, tidak hanya dilengsarkan dari jabatan, tetapi juga dikukung di Wisma Yaso, tanpa bacaan, tanpa teman, dan tanpa keluarga. Catatan sejarah Indonesia tentu akan berbeda seandainya Guntur mengambil jalan politik dan melakukan perlawanan balik terhadap rezim Soeharto. Jalannya sejarah bisa menjadi berbeda kalau Guntur kembali mengibarkan bendera Bung Karno dengan pendukung yang sangat besar. Atau sejarah bisa pula menjadi Guntur dan adik-adiknya tersingkir, bahkan dalam arti harfiah. Itulah pesan-pesan terakhir atau pesan rahasia Soekarno kepada Inggit Ginarsi dan juga Guntur Soekarnoputra. Al-Fatihah untuk Bung Karno.